Kapan saja mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arya Syendatin pada program kebiasaan baru harian Fajar. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih tantangan para sales di dunia otomotif dalam melakukan pemasaran di bidang otomotif di masa pandemi ini. Nah, di samping saya sudah ada Pak Iwan Hertanto selaku Kepala Cabang Isuzu Makassar, dan ada Pak Al Ghazali, tim sales Isuzu. Eh, Mungkin saya langsung saja ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini kan kita tahu di awal tahun 2020 atau di bulan Maret 2020 pandemi melanda Indonesia, terutama di Makassar. Nah, kita lihat bagaimana sih tantangan teman-teman sales ketika awal mula pandemi ini merebak, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Iwan. Oke, terima kasih ya. Pada saat awal pandemi ini, di bulan Maret akhir ya, di Makassarnya udah merasa di April itu begitu yang namanya kondisi yang dibatasi oleh pertemuan-pertemuan yang tatap muka ke customer itu memang sangat berpengaruh pada saat awalnya. Ya. Jadi ada beberapa strategi yang kita buat lakukan itu di Makassar sendiri. Itu memang agak berat pada saat awalnya, khususnya di tim sales ya. Begitu ketemu customer juga membatasi dirinya. Akhirnya pertemuan itu dalam sebulan itu paling maksimal cuma 2 atau 3 ya, bukan ya. Yang lainnya ya bukan artinya tidak mau, ya benar tidak berani pada saat itu, karena April sampai Juli ya, itu sudah mulai terasa berarti ya, apalagi selama ini hampir 80-90% kita itu dealnya pada saat tatap muka ya. Begitu nggak bisa tatap muka melalui komunikasi telepon apa semua tidak efektif. Ya itu terasa sampai di bulan Juli. Ya, masuk di Agustus perubahan mulai. Ya, tapi tidak sebesar yang kita harapkan, masih kecil. Ya, cuma customer yang mulai berpikir rasional itu sudah mulai terbuka juga. Paling tidak ya pertemuan itu mungkin dapat kita lakukan cuma durasi waktunya yang singkat. Biasanya itu kita mungkin setengah jam, sejam, ini paling maksimal 10 menit sudah selesai. Nah, dengan kondisi begitu, kita memanfaatkan betul waktu yang 5 menit sampai 10 menit untuk bisa nge-push customer itu bagaimana cara bisa deal pada saat itu. Nah, beralih lagi ke di bulan September. Bulan September mulai terbuka customer-customernya, ya. Tapi masih dibatasi dengan pertemuan tatap muka juga. Ya, tapi hasil yang kita harapkan itu sudah membaik juga. Akhirnya di bulan Oktober November sudah mulai terbuka semua. Ya, walaupun kira-kira tidak seperti pada saat waktu normal. Ya, normal. Sekarang dibatasi dengan waktu, misalnya pertemuan yang sering kita lakukan di acara-acara mini gathering itu tidak kita lakukan lagi. Palingnya itu kita undang 1-2 orang. Gimana caranya kita mempromosi kita punya produk. Terus ini Pak, bagaimana dari tim sales sendiri Pak untuk mungkin memberikan proteksi kepada teman-teman di lapangan? Biasanya kan ada pertemuan-pertemuan yang mungkin yang tidak bisa dilakukan via media sosial, via WhatsApp atau harus ketemu langsung. Bagaimana sih bentuk proteksi yang diberikan perusahaan kepada teman-teman di lapangan ketika melakukan transaksi mungkin penawaran otomotif, mobil dan lain sebagainya, Pak? Adakah mungkin proteksi yang diberikan kepada teman-teman di lapangan? Ya, yang jelas prokes kesehatan pasti ketat sekali. Pada saat anak-anak mengunjungi customer itu betul-betul kita yang namanya masker itu kalau perlu double. Nah, kita siapkan sanitizer-nya juga apa segala. Jadi pada saat di kendaraan juga kita batasi juga. Pada saat kunjungan ke customer kita batasi maksimal itu 3 orang satu kendaraan. Sehingga betul-betul dalam ruangan di tempat di atas kendaraan itu betul-betul lebih safe. Pada saat kita datang ke customer juga
kita lihat kondisi tempatnya juga, ruangannya juga. Kalau tertutup kita usahakan gimana kita giring untuk di ruangan terbuka supaya udaranya bisa bisa bersirkulasi dengan bagus. Nah, kalau biasanya kalau ruangan tertutup itu kan biasanya nggak bisa kita adu juga, ya kan? Nah, artinya kan kita lebih safety di ruangan terbuka. Terus ini Pak, kita lihat memasuki 2021 kemarin Pak, itu bagaimana kita lihat Pak, prospek cerah mungkin pasar otomotif di Makassar atau di Sulsel Pak. Dan kita lihat kan tahun ini kan kita juga masih bergelut dengan pandemi. Apakah ada tidak perbaikan yang atau penjualan yang lebih bagus di tahun ini dibanding tahun lalu Pak? Oke. Sebenarnya di bulan Januari sudah mulai kelihatan ya market semakin tumbuh. Itu sampai kalau tidak salah sampai di bulan Mei atau Juni itu market sudah naik, khususnya di komersial ya. Tapi pada saat di awal semester kedua ini Juli, begitu ada lagi yang namanya COVID yang Delta masuk ke sini, akhirnya lagi di PPKM di Jakarta, ya. Dampaknya pasti ke Makassar juga. Karena kenapa? Produksi kita kan ada di Jakarta. Ya produksi kita hanya terhambat semua. Dan pengaruhnya sampai ke Makassarnya. Gitu. Contoh yang paling ini kemarin di semester pertama Januari sampai di Juninya itu pasar komersial yang ada di Sulsel sampai 10% naiknya Pak dibanding 2020 kemarin. Artinya sudah mulai normal. Tapi pada saat ada informasi masa COVID yang varian barunya itu akhirnya turun lagi. Nah, saya yakin lah kalau umpamanya sudah berlalu PPKM ini, artinya ekonomi lagi mulai bergerak. Siap. Mungkin saya ke Mas Al-Ghazali. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih mungkin ada pengalaman Mas Al-Ghazali selama di masa pandemi ini dalam menawarkan produk kepada konsumen. Terima kasih atas kesempatan. Seperti yang disampaikan kami Pak Iwan Herman, selama pandemi kemarin ya kita sebagai tim sales ini harus pintar-pintarnya dari pribadi masing-masing. Bagaimana caranya supaya bisa komunikasi dengan customer ya, salah satunya adalah kita menggunakan media sosial. Bagaimana caranya kita bisa iklannya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kan ada bisa di Google, bisa di Facebook, bisa di Instagram kan. Kita berimajinasi bagaimana caranya, intinya kita bisa bersatuan dengan customer. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan 1-2 customer, kita menjalankan yang namanya komunikasi. Nah, kita kan bisa mengatur waktu di mana bisa kita ketemu. Nah, seperti disampaikan dengan Pak Iwan bahwa pada saat kita bertemu dengan salah satu customer harus menjalankan protokol kesehatan. Harus memakai masker bisa double, harus siapkan hand sanitizer. Nah, itu misalnya customer mengizinkan kita ketemu di rumahnya atau di tempat tertentu, ya kami bersedia menemuinya. Yang penting selama dari customer memang ada kesempatan dan waktunya kan. Nah, dari situlah kami bisa menjelaskan mengenai dari proses harga, administrasi. Kalau administrasi kan tidak selamanya Pak langsung ke kantor. Kami kan punya di Astra ada namanya rekening sendiri. Nah, itu bisa disarankan untuk transfer langsung ke kantor, bisa ke bank, transfer antara bank. Nah, jadi kantor ke kantor pun administrasinya bisa berjalan. Yang penting bagaimana menjalankan yang namanya kepercayaan begitu antara dengan customernya. Siap. Mungkin terus saya ke Pak Iwan kembali. Pak Iwan, mungkin ada tidak pengaruh dampak vaksinasi yang dilakukan pemerintah terhadap proses pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berjalan, Pak? Sebenarnya target pemerintah itu populasi penduduk Indonesia itu harusnya 70%-nya. Sehingga kalau sampai tercapai 70%, artinya kan untuk menyebar ini itu akan lebih jadi memang usaha pemerintah kita mesti dukung Pak. Paling tidak ada beberapa kejadian memang orang-orang yang tidak negara, kalau kita lihat ya kebanyakan yang belum divaksin. Ya, ada pun yang teman-teman yang sudah divaksin terus
terjadi COVID itu paling tidak menurun risiko risiko yang namanya kematian. Artinya betul-betul kesarangan teman-teman, keluarga untuk cepat vaksin. Karena itulah target pemerintah untuk bisa membebaskan Indonesia dari COVID-19. Oh ya, siap. Oke Pak Iwan, Pak Al-Ghazali, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Ya. Oke, para penonton Harian Fajar Official, demikianlah bincang-bincang kesan baru. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih.